Halo guys, selamat datang di channel Xiaoyan. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battletoad The Heaven Season 5 episode 140. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya. Setelah kedatangan bantuan dari beberapa tetua Heaven Demon Ponic, kelompok Xiaoyan sangat kewalahan melawan mereka. Apalagi pihak lain seperti Zaiqing, Binghe juga ikut bekerja sama dengan Heaven Demon Ponic. Untungnya, secara tiba-tiba tetua klan Naga Void kuno muncul untuk menyelamatkan Xian. Dia berkata, "Apakah anggota suku dari Naga Void kunoku adalah seseorang yang bisa disentuh oleh burung lemah seperti kalian?" Trio Huang Xuan terkejut dan takut ketika melihat Naga Void kuno yang dewasa keluar dari celah spasial. Mereka tahu bahwa Naga Void kuno adalah makhluk pamungkas di dunia Magical Base dan tidak berani melakukan aktivitas yang tidak biasa. Ketiganya mencoba melarikan diri dengan melonjakkan douchi di dalam tubuh mereka. Tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Naga Void kuno yang kuat. Namun dengan sangat cepat, mereka semua ditampar oleh tetua dari suku Naga Void kuno tersebut hingga terpental sangat jauh. Bahkan Zaiqing terlihat sangat menyedihkan di hadapan Naga Void kuno. Trio Huang Xuan terluka parah setelah menerima tamparan dari Naga Void kuno. Mereka terbaring di lubang dalam, berlumuran darah segar. Kelompok Feng Xing Er dan Xiaoyan terkejut dan takut melihat kekuatan Naga Void kuno yang menakutkan. Mereka menyadari bahwa kekuatan Naga Void kuno setidaknya mencapai level bintang 7 atau 8 Douzun, sehingga mampu menghajar trio Huang Xuan dengan mudah. Keadaan menjadi sepi. Binghe Zunze di kejauhan yang sedang bertaruh dengan Tang Zeng kaget. Suku Magical Base paling misterius di benua itu bahkan sangat sulit untuk bisa melihatnya. Binghe Zunze bergumam, siapa sebenarnya Xiaoyan itu? Tidak hanya dia yang bisa mendapatkan bantuan dari klanku, tapi sekarang dia bahkan bisa memanggil Naga Void kuno. Orang ini tidak bisa tersinggung. Siapa lagi yang berani datang merebutnya? Sosok itu bicara dengan marah, menantang siapapun yang ingin merebut buah asal Naga Ponic. Huang Xuan berbicara, "Tuan, kemungkinan besar adalah tetua dari suku Naga Void kuno. Namun, kamu bertindak sekuat tenaga di depan kami, generasi muda dari suku Heaven Demon Ponic ini. Kemampuan apa yang kamu miliki?" Tetua dari Naga Void kuno menjawab, "Suku Heaven Demon Ponicmu benar-benar memiliki wajah untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku. Kalian berani melawan Xian sebelum dengan 3 orang sekaligus." Huang Xuan mengatakan bahwa hanya mereka yang memiliki kekuatan yang cukup yang dapat berbicara dengan buah asal Naga Ponic. Mereka menjadi takut dan tidak berani melanjutkan percakapannya. Trio Huang Xuan akhirnya mundur, menyeka darah segar di wajah mereka dan saling memandang dengan putus asa. Mereka menyadari bahwa tidak ada kesempatan untuk mendapatkan buah asal Naga Ponic karena Naga Void kuno akan menghalangi mereka. Tetua Naga Void kuno itu segera menghampiri Xian dan berkata, "Gadis kecil, kali ini Paman Heising tidak terlambat kan? Masih ada bajingan tua itu." Xian mengembalikan tangannya dan menunjukkan ke arah Zaiqing. Zaiqing yang panik segera berkata, "Aku adalah seorang anggota dari Hall of Soul." Heising segera berkata, "Hall of Soul sialan, apa menurutmu Hall of Soul akan berani mengatakan perang melawan Naga Void kuno jika aku mengalahkanmu?" Segera, dia menampar Zaiqing dengan tangannya dan terpental sangat jauh. Xiaoyan memikirkan kekuatan spasial Naga Void kuno yang luar biasa. Sementara itu, hantu tua Zaiqing mencoba melawan serangan Heising dengan douchi-nya. Tetapi masih terkena dampak serangan itu, dia memuntahkan darah segar dan tubuhnya terhuyung mundur beberapa puluh meter. Heising itu berteriak pada hantu tua Zaiqing untuk mundur, menekankan bahwa orang seperti Zaiqing tidak memerlukan syarat untuk menyentuh orang-orang di situ. Zaiqing mengusap darah segarnya dan mengepalkan tinjunya, tetapi tidak berani melawan karena kelompok kekuatan Naga Void kuno. Kelompok Xiaoyan saling menatap dan tertawa getir, menyadari bahwa kekuatan sejati adalah yang paling penting. Xian dengan puas dengan situasinya dan mengangguk, "Kali ini kamu bisa dianggap cepat. Jika sesuatu terjadi pada buah asal Naga Ponic itu, bukanlah sesuatu yang dapat diganti dengan hukuman." Heising memahami pentingnya buah Naga Ponic itu. Jika benda ini benar-benar mendarat di tangan suku Heaven Demon Ponic, orang-orang tua di dalam klan itu pasti tidak akan bisa melepasnya dengan mudah. Ian menoleh dan sambil tersenyum berbicara kepada kelompok Xiaoyan.
Hei, ini Heiqing. Dia juga anggota suku dari suku naga Void kuno. Mereka adalah temanku. Shoyan menyapa tetua Heiqing. Shoyan menangkupkan kedua tangannya. Dia sadar bahwa meskipun pria ini tidak tampak sangat tua, dia pasti adalah iblis tua yang telah hidup ribuan tahun. Heiqing berkata, "Oh, kaulah Shoyan itu ya, keturunan Xiao Xuan. Tidak disangka, klan Xiao masih bisa menghasilkan orang seperti itu. Memang layak untuk menjadi salah satu dari 8 klan kuno. Sayangnya, garis keturunan tampaknya telah berubah menjadi seperti ini." Shoyan terkejut. Xiao Xuan, 8 klan kuno, leluhur klan Xiao yang paling kuat di masa lalu. Heiqing membuka mulutnya dan tersenyum. Saat aku berkenalan dengan Xiao Xuan saat itu, aku hampir seumuran dengan Ziyan. Namun, dia tidak menjawab pertanyaan tersebut. Mengubah topik, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Mari kita tidak bicara lagi dan pergi. Aku akan membawa kalian semua pergi dari sini. Jika tidak, orang-orang ini akan melawan kalian lagi." Shoyan ragu-ragu tetapi tidak mengatakan apa-apa dan hanya menganggukkan kepalanya. Heiqing kemudian melambaikan tangannya dan membuka garis retakan spasial, memimpin Shoyan dan yang lainnya untuk melangkah ke dalamnya. Setelah mereka semua masuk, Heiqing menyerukan ancaman kepada suku Heaven Demon Phoenix, mengingatkan mereka bahwa naga Void kuno tidak takut pada Phoenix surga kuno dan tidak akan membiarkan mereka melakukan sesuatu sembarangan. Kelompok Huang Xuan menjadi sangat marah dan terancam oleh ancaman ini. Anggota dari suku Heaven Demon Phoenix ini saling memandang setelah Shoyan dan kelompoknya menghilang ke garis celah spasial. Pria berambut putih itu bertanya pada penantua Huang apakah mereka harus membiarkan Shoyan pergi dengan buah asal naga Phoenix. Penantua Huang marah dan merasa tidak berdaya karena mereka tidak bisa meyakinkan Heiqing bahkan jika mereka semua mati. Dia merasa frustasi karena mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan buah asal naga Phoenix. Feng Xing'er berkata dengan marah. Tanpa diduga, gadis kecil itu sebenarnya dari suku naga Void kuno. Jika bukan karena dia, buah asal naga Phoenix itu pasti ada di tanganku. Huang Xuan memutuskan untuk kembali ke pelindung spiritual binatang dan mengambil kerangka Heaven Phoenix kuno lagi. Meskipun itu sudah menjadi mayat, tetapi masih bisa menyelamatkan muka suku mereka. Feng Xing'er dan yang lainnya mengikuti Huang Xuan dari belakang. Hantu tua Zaiqing memiliki ekspresi gelap dan dingin saat mereka melihat anggota suku Heaven Demon Phoenix pergi. Dia mengancam Shoyan bahwa mereka akan segera bertemu lagi dan pavilion bintang jatuh akan hancur total. Setelah itu, Zaiqing pergi. Sementara itu, Shoyan dan kelompoknya muncul dari garis retak spasial di puncak gunung lain. "Terima kasih, tetua Heiqing atas bantuanmu." Shoyan menangkupkan tangannya ke arah tetua Heiqing dan tertawa setelah mendaratkan kakinya di puncak gunung. Heiqing melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa, sebelum aku pergi, orang-orang tua dari suku itu telah memerintahkanku untuk berterima kasih karena telah menjaga Ziyan selama bertahun-tahun ini. Suku naga Void kunoku akan membalas budi ini kepadamu jika kami memiliki kesempatan." Tetua Heiqing terlalu sopan. "Aku melihat Ziyan seperti adikku. Menjaganya adalah sesuatu yang harus aku lakukan." Shoyan berbicara dengan cara yang serius. Dia tidak menyadari bahwa dia akan memiliki status seperti itu ketika dia berkenalan dengan Ziyan saat itu. Heiqing melirik Ziyan di sampingnya sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, "Status gadis ini sedikit istimewa. Dia sangat penting bagi klanku. Karena itu, tidak banyak yang terjadi padanya. Kamu dapat dengan aman membawanya ke Central Plains dan mengizinkannya untuk menghubungi suku naga Void kuno. Ini bisa dianggap bantuan besar bagi kami." "Baiklah, aku tidak akan berbicara denganmu tentang cara ini. Aku Heiqing. Bagaimanapun, suku naga Void kuno akan membalas kebaikanmu di masa depan. Tempat ini agak jauh dari pegunungan tulang. Pada saat itu, kalian semua hanya perlu menuju ke timur dan kalian dapat meninggalkan wilayah binatang. Namun, Ziyan harus kembali bersamaku ke suku kali ini." Ziyan menggelengkan kepalanya seolah-olah itu masalah besar. "Mengapa? Aku tidak akan kembali. Tempat itu sama sekali tidak menyenangkan." Heiqing berkata, "Tidak ada gunanya memberitahuku ini. Kali ini itu adalah perintah yang dikeluarkan oleh tetua itu. Mereka bilang kamu sudah cukup bersenang-senang. Kamu belum menyelesaikan warisan naga kuno. Kali ini kamu harus menyelesaikan warisan sebelum kamu bisa keluar. Selain itu, kamu saat ini telah menemukan buah asal naga Phoenix. Kamu juga dibutuhkan untuk menangani hal itu." Wajah Ziyan dipenuhi dengan kepahitan dan juga keengganan.
Heijing berkata sambil tersenyum. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu hanya akan menjadi bebannya jika kamu mengikuti di samping Xiaoyan. Kamu mungkin akan membebani mereka sampai sesuatu yang tidak terduga terjadi suatu hari. Ini bukan sesuatu yang membuatmu senang, bukan? Setelah kamu menyelesaikan warisan, kekuatanmu pasti akan melonjak. Pada saat itu, tidak ada yang akan menghentikanmu untuk keluar. Kamu dapat datang dan mencari kelompok Xiaoyan dan bahkan dapat benar-benar membantu mereka. Zian kaget saat mendengar ini. Dia segera menundukkan kepalanya dengan sikap putus asa dan berkata, "Baiklah, kamu menang. Aku akan kembali kepadamu." Xiaoyan melirik Heijing. Orang ini mungkin tampak kasar tetapi dia juga cukup licik. Kata-katanya telah mengenai titik lemah Zian, menyebabkan dia tidak punya pilihan lain selain ikut kembali ke klan. Heijing tampaknya telah merasakan pikiran Xiaoyan. Dia segera melihat ke arah Xiongzan. Ia berkata, "Beruang besar ini juga harus ikut pergi, beruang naga kuno. Itu juga suku yang beraliviasi dengan naga kuno Void kami. Ikuti aku kembali dan kamu akan mendapatkan banyak keuntungan." Xiongzan menggosok kepalanya dan tertawa. "Aku akan mendengarkan perintah tetua Heijing. Dia tidak dapat membentuk perlawanan apapun di depan naga Void kuno yang dewasa. Kalau begitu, kita harus berpisah di sini." Xiaoyan menangkutkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Zian, kamu harus berlatih dengan benar." Xiaoyisan mengusap kepala Zian dan berkata sambil tersenyum. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan putus asa. Heijing mengangguk, ragu-ragu sejenak dan tiba-tiba berkata, sebelum aku pergi, aku harus mengingatkanmu untuk berhati-hati dengan Hall of Soul. Saat ini, kalian semua bisa dianggap musuh bersama mereka. Kalian harus lebih berhati-hati. Jangan biarkan dirimu jatuh ke tangan mereka." Xiaoyan menjawab dengan lembut, "Ayahku masih di tangan mereka. Aku harus menyelamatkannya apapun yang terjadi." Heijing kaget. Dia segera mengangguk pelan dan berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Mari kita ucapkan selamat tinggal di sini." Setelah mengatakan ini, garis retakan spasial sekali lagi muncul. "Ayo pergi." Heijing melambaikan tangannya berbalik dan memasuki garis retakan. Xiaoyan mengikuti dari belakang. Zian berjalan di belakang dan menyaksikan kelompok Xiaoyan dengan sedikit keengganan. Dia mengepalkan tangan kecilnya dengan erat dan berbicara dengan serius. "Aku pasti akan lebih kuat darimu saat aku keluar lagi. Pada saat itu, kamu harus mengolah pil untukku makan setiap hari. Haha." Xiaoyan merasa sedih saat melihat Zian menghilang. Dengan hilangnya gadis kecil ini, tampaknya akan ada jauh lebih sepi daripada sebelumnya. Xiaoyan segera berkata, "Ayo pergi, kita telah menyelesaikan misi kami dengan sukses kali ini. Buah bayi jiwa ada di tangan kita. Akhirnya ada solusi untuk masalah jiwa guru." Setelah tertekan sesaat, Xiaoyan sekali lagi menguatkan dirinya. Dia melambaikan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia melompat dan bergegas ke udara dengan cepat kabur dari wilayah binatang. Xiaoyisan dan yang lainnya juga dengan cepat mengikuti dari belakang. Keuntungan dari perjalanan ini ke peninggalan kuno kali ini jauh melebihi harapan kelompok Xiaoyan. Tidak hanya mereka berhasil mendapatkan buah bayi jiwa, tetapi mereka bahkan beruntung mendapatkan binatang pil yang sangat berharga itu. Jika benda ini dirawat dengan benar, cepat atau lambat akan naik ke level 9 yang sebenarnya. Pada saat itu akan benar-benar dapat menghidupkan kembali orang-orang, mengubah hidup mereka dan efek magis yang tidak terbayangkan lainnya. Tentu saja keuntungan terbesar adalah 3 tulang rusuk dari kerangka Dou Sheng. Ketiga tulang rusuk itu menyembunyikan keterampilan Dou kelas Tian yang sebenarnya. Namun Xiaoyan saat ini tidak punya waktu untuk segera menguraikannya. Semuanya hanya dapat dipelajari dengan cermat setelah mereka kembali ke pavilion bintang jatuh. Saat ini mereka telah menyinggung suku Heaven Demon Ponic dan suku Python Nine Grand Deep Ground, 2 suku terbesar di wilayah binatang. Faksi ini ada di dalam wilayah binatang, karenanya kelompok Xiaoyan tidak berani tinggal di tempat ini lama-lama. Setelah berpisah dengan kelompok Heijing, mereka langsung bergegas keluar dari wilayah binatang dengan melakukan perjalanan sepanjang malam. Dengan kecepatan perjalanan mereka yang cepat ini, mereka benar-benar telah meninggalkan wilayah-wilayah binatang hanya dalam 1 hari. Setelah meninggalkan area wilayah binatang, Xiaoyan pertama kali memikirkan cara untuk mengirimkan beberapa informasi ke kelompok Mucing Luan yang masih tersisa di wilayah binatang menunggu berita. Setelah itu, dia memimpin grup dan melakukan perjalanan kembali ke pavilion bintang jatuh. Di bagian puncak gunung pavilion bintang jatuh terlihat sosok Xiao Lao.
Feng Zunzi berjubah hijau tertawa dari belakang Yao Lao. Orang tua, aku diam-diam telah melakukan kontak dengan beberapa iblis tua yang memiliki hubungan yang cukup baik denganmu saat itu. Mereka menjawab bahwa selama kamu bisa memulihkan kekuatanmu, mereka akan menjadi tamu pavilion bintang jatuh. Yao Lao tersenyum dan tidak merasa heran. Iya, jika aku bisa memulihkan kekuatan puncakku, pavilion bintang jatuh akan memiliki kekuatan yang harus dianggap serius oleh Hal Ausol. Dengan jaminan keamanan, mereka akan bersedia. Feng Zunzi sedikit mengangguk. Dia merenung sejenak dan berkata, ini telah menjadi periode waktu sejak kelompok Shoyan menuju ke wilayah binatang. Aku ingin tahu, apakah Soul Baby Fruit telah diperoleh? Dikabarkan bahwa cukup banyak ahli yang tertarik pada sisa-sisa kali ini. Kamu bisa yakin? Yao Lao tersenyum tipis. Feng Zunzi terkejut saat melihat kepercayaan Yao Lao yang besar pada Xiaoyan. Segera dia mengikuti matanya dan melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa ruang di sana perlahan terbuka. Beberapa sosok familiar perlahan masuk. Dari kelihatannya, itu adalah kelompok Xiaoyan yang telah kembali ke pavilion bintang jatuh dengan cara lelah. Orang tua, selamat, harapanmu akan segera terpenuhi. Feng Zunzi tersenyum kecil. Dia dengan lembut berbicara dengan suara iri. Kamu telah menemukan murid yang baik. Ya, mungkin saya cukupkan sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battletoads The Heaven Season 5 episode 140 ini. Kita tunggu saja perilisannya setiap hari Minggu ya. Saya minta maaf jika ada kesalahan ucapan dalam penjelasan saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.